Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ramadan Ahmad Fahrozi dari Prodi Hukum Keluarga Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang, Jawa Timur. Saya akan menjelaskan tentang perbuatan hukum, perbuatan yang bukan hukum, dan akibat hukum untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu hukum. Baik, segala perbuatan kita di setiap harinya, tanpa kita sadari atau kita sadari, kita sudah melaksanakan suatu perbuatan hukum ataupun suatu perbuatan yang bukan termasuk hukum atau perbuatan yang bukan hukum. Oke, lebih jelasnya kita akan bahas kali ini tentang perbuatan hukum terlebih dahulu. Perbuatan hukum menurut Suroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, perbuatan hukum ini secara istilah, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum. Nah, subjek hukum ini bisa dari manusia atau orang maupun badan hukum. Oke, kita ulangi lagi. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum, orang maupun badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Bahwasanya kita harus ketahui perbuatan hukum atau tindakan hukum ini belum dapat terjadi tanpa adanya kehendak atau tanpa adanya pernyataan kehendak oleh subjek hukum tersebut, yakni orang maupun badan hukum tersebut. Oke, itulah pengertian singkat dari perbuatan hukum. Selanjutnya kita ke pembagian perbuatan hukum. Perbuatan hukum ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. Nah, yang pertama adalah perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak tersebut, yaitu satu pihak yang tadi disebutkan. Misalnya pembuatan surat wasiat yang diatur dalam pasal 875 KUH Perdata, atau sebagai contoh kedua yaitu pemberian hibah atau sekedar memberi kepada orang lain yang terdapat pada pasal 1666 KUH Perdata. Yang kedua adalah perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum dua pihak ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua belah pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak ini tersebut, atau kita bisa sebutkan dengan timbal balik. Ya, misalnya dengan persetujuan jual dan beli. Ketika jual dan beli terjadi akad jual beli di mana penjual ini mempunyai hak untuk menjual barangnya
dan si pembeli ini juga memiliki hak untuk membeli sesuatu yang dimana diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata. Ada lagi contoh selain jual beli, yaitu sewa menyewa, yang intinya itu hampir sama dengan persetujuan jual beli ini, dan juga masih banyak contoh yang lain. Dengan kata lain, bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan hukum kalau perbuatan itu oleh hukum diberi akibat atau perbuatan itu memiliki akibat yang diberi oleh hukum atau memiliki akibat hukum, dan akibat itu dikehendaki oleh yang bertindak. Apabila akibat atau perbuatan yang tidak dikehendaki oleh yang melakukannya atau salah satu yang melakukannya, maka perbuatan itu bukanlah suatu perbuatan hukum. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok atau menjadi garis bahwasannya itu adalah perbuatan hukum. Jadi, suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukannya itu bukanlah merupakan perbuatan hukum. Oke, kita beralih ke yang kedua, adalah perbuatan yang bukan merupakan hukum. Menurut Suroso ini menjelaskan bahwa untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya atau terjadinya perbuatan hukum. Dari batasan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang tersangkut adalah bukan perbuatan hukum, meskipun akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum. Sebagai contoh adalah makan bukan termasuk perbuatan hukum. Oke, Suroso juga menjelaskan bahwa bukan perbuatan hukum ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah perbuatan hukum yang perbuatan yang bukan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak. Contohnya zakwarniming ialah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa adanya permintaan dari yang diurus tersebut. Sebagai contoh, A ini sedang sakit dan dia berhalangan untuk mengurus kepentingannya. Sedangkan si B dengan tanpa diminta si A, si B ini menggantikan untuk mengurus kepentingan si A, maka wajib hukumnya bagi si B ini meneruskan kepentingan si A tersebut sampai si A ini sembuh atau si A ini dapat meneruskan kepentingannya kembali. Hal ini sesuai dengan pasal 1354 KUH Perdata. Yang kedua, onverschuldigde betaling ialah orang yang membayar hutang kepada orang lain karena ia mengira mempunyai hutang yang sebenarnya tidak memiliki hutang. Nah, di sini pasti dari
kalian ini pasti ada yang pernah merasa bahwasannya memiliki hutang dengan orang lain, padahal kalian tidak memiliki hutang dengan orang tersebut, tapi kalian membayarnya. Nah, untuk ini diatur oleh pasal 1359 KUH Perdata. Yang kedua dari macam-macam perbuatan yang bukan merupakan hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum. Perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perbuatan melawan hukum yang lazimnya disebut onrekmetige adalah sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku ini menggantikan kerugian yang ditimbulkannya sebagaimana tertulis dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dan perbuatan melawan hukum ini diatur dalam pasal 1365 sampai 1380 KUH Perdata. Perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Yang dimaksud dengan hukum pada umumnya ini adalah hukum bukan hanya berupa undang-undang saja, melainkan termasuk juga hukum tak tertulis yang harus ditaati oleh masyarakat. Bagaimana pembahasan dua persoalan ini? Saya harap kalian mengerti dengan pembahasan saya, dengan penjelasan saya terkait yang tadi saya jelaskan. Oke, kita lanjutkan yang tentang akibat hukum. Mengenai akibat hukum, Suroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Begitu. Wujud dari akibat hukum dapat berupa lahirnya atau berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Sebagai contoh, dengan adanya pengampunan, maka lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum. Atau juga dengan contoh lain, usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap menjadi cakap hukum. Yang kedua dari wujud akibat hukum, lahirnya atau berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan atau bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Contohnya, A mengadakan perjanjian jual beli dengan B. Lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap. Artinya, proses jual belinya telah selesai. Maka dari itu, hubungan hukum di antara keduanya itu lenyap. Untuk yang ketiga dari wujud akibat hukum adalah lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Sebagai contoh, seorang pencuri diberi sanksi hukuman 3 tahun penjara. Itu termasuk akibat dari hukum perbuatan mencuri tersebut dengan mengambil barang orang lain tanpa ada hak dan tanpa ada izin, dan secara itu melawan hukum.
Oke, dapat mungkin sekian penjelasan saya tentang perbuatan hukum, perbuatan yang bukan merupakan hukum, dan akibat hukum. Bisa dapat kalian dapat kita simpulkan berdasarkan penjelasan tadi bahwa perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang ditandai dengan adanya pernyataan kehendak, sedangkan bukan perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Kemudian, akibat hukum dapat diartikan sebagai akibat dari suatu tindakan hukum. Mungkin cukup sekian penjelasan saya dalam materi perbuatan hukum. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kurangnya penjelasan dari saya ini. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.